Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi. Pertama-tama kita masuk ke pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi adalah integrasi, yang berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Selanjutnya kita masuk ke ancaman disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia dan cara mengatasinya. Yang pertama ada PKI Madiun 18 September 1948. Terjadi pada tanggal 18 September 1948, tokoh yang terlibat yaitu Musso dan Amir Syarifuddin. Pada awal pemerintahannya, Amir Syarifuddin berniat mendirikan negara komunis. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendidikan politik bagi TNI. Kemudian PKI Madiun dilatar belakangi dengan ketidakpuasan Amir Syarifuddin terhadap hasil perjanjian Renville. Kemudian dia melakukan oposisi dan membentuk VDR atau Front Demokrasi Rakyat. Musso bergabung dengan VDR membuat beberapa kebijakan yang pada intinya mendukung ide-ide komunis diterapkan di Indonesia. Puncaknya dengan diumumkannya Republik Soviet Indonesia. Berikut adalah foto Amir Syarifuddin dan Musso. Tujuan dari PKI Madiun ini adalah untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang merupakan hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan diganti dengan komunis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ancaman ini adalah yang pertama, Soekarno-Hatta melalui pidatonya memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau PKI Musso. Kemudian, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Sungkon mengerahkan pasukan TNI. Madiun berhasil direbut kembali pada tanggal 30 September 1948. Selanjutnya ada Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama terjadi di Jawa Barat. Terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Tokoh yang terlibat Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo. Disebabkan penolakan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan TNI di daerah Kantong Hijrah ke Yogyakarta. Pada waktu itu, Kartosuwiryo berada di Jawa Barat dan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia yang disingkat NII. Kemudian, cara mengatasinya, yang pertama ada dilakukannya operasi militer tanggal 27 Agustus 1949. Operasi ini menggunakan teknik pagar betis yang dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat berjumlah ratusan ribu untuk mengepung gunung tempat gerombolan bersembunyi. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak DI atau TII. Kemudian dilakukan juga operasi Baratayuda. Sasaran operasi Baratayuda adalah basis pertahanan DI atau
TII. Operasi tersebut baru berhasil pada tanggal 4 Juni 1962 dengan tertangkapnya Kartosuwiryo di daerah Gunung Geber, Malajaya oleh pasukan Siliwangi. Kemudian terjadi juga di Jawa Tengah, terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Tokoh yang terlibat adalah Amir Fattah dan Kiai Sumolangu. Disebabkan yang pertama adanya persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan SM Kartosuwiryo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Amir Fattah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah Republik Indonesia dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang yang mengganggu perjuangan umat Islam. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh orang-orang tersebut, pemerintah Republik Indonesia dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum agresi militer II harus diserahkan kepada TNI di bawah Wongsowatmojo. Yang keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsowatmojo. Kemudian cara mengatasi pemberontakan ini adalah pada tahun 1957 ditumpas melalui operasi Gerakan Benteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia terjadi juga di Aceh. Terjadi pada tanggal 20 September 1953, pemberontakan di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Berungu bahwa Aceh merupakan bagian negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo. Tokoh yang terlibat adalah Daud Bewuruh. Disebabkan oleh persoalan otonomi daerah, pertentangan antar golongan, dan tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah. Cara mengatasi pemberontakan ini adalah dilakukannya suatu musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam I atau Iskandar Muda dan Kolonel Jenderal Makarawo. Selanjutnya, pemberontakan juga terjadi di Sulawesi Selatan. Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1951. Tokoh yang terlibat adalah Kahar Muzakar. Disebabkan pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat APRIS. Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Cara mengatasinya adalah dengan operasi militer dan pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati sehingga pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi dapat dipadamkan. Selanjutnya, pemberontakan juga terjadi di Kalimantan Selatan. Terjadi pada bulan Oktober 1950, tokoh yang terlibat adalah Ibnu Hajar. Disebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai TNI. Cara mengatasinya adalah dalam menghadapi gerombolan DI atau TII tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hajar sempat menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya menugaskan pasukan ABRI atau TNI Polri untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati. Kemudian kita masuk ke pemberontakan Andi Aziz. Terjadi pada tanggal 5 April 1950 disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Yang kedua, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI, dan yang terakhir mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur.
Cara mengatasinya, pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Yang kedua, kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion, diantaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman. Selanjutnya ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Terjadi pada tanggal 25 April 1950. Tokoh yang terlibat adalah Somokil, J.H. Manuhutu, dan Frans Tutu Hatunewa. Disebabkan mendirikan negara sendiri. Cara mengatasinya menggunakan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kemudian ada PRRI atau Permesta. Awal peristiwa, pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Disebabkan konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu, ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dan sebelumnya, bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda Nomor 50 Tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Pemberontakan PRRI Permesta ini bisa dilingkukan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasution merebut kota besar basis pendukung PRRI Permesta. Sisa pemberontak menyerahkan diri setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak. Itulah beberapa peristiwa disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Kita sebagai murid dan juga warga negara yang baik seharusnya bisa melakukan pencegahan agar disintegrasi bangsa tidak terjadi. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah menegakkan keadilan, saling menghormati dan menghindari rasa curiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan semangat nasionalisme dan moral yang baik, serta meningkatkan ketahanan rakyat dari ancaman disintegrasi luar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.